Selamat malam untuk kita semua. Kembali kita bersukacita oleh karena tuntunan Tuhan. Berkat Tuhan, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Setelah kita kemarin mempelajari akan tentang firman Tuhan atau Alkitab, saat ini kita akan mempelajari tentang Yesus Kristus. Siapa sih itu Yesus Kristus? Kita akan mempelajarinya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat permintaan-Mu, kasih-Mu yang tiada batas kepada masing-masing kami, yang kami di sini berkumpul dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Kami akan mempelajari akan sabda Tuhan, dan Tuhan biarkan saya dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, lebih kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pelita bagi kami, kaki kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami, ampuni kami orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus. Di dalam Bilangan 21 ayat 9 dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ayat ini dilatar belakangi bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka berada di padang gurun, di sini mereka mengeluh kepada Musa. Katanya, kenapa kami harus keluar ke padang gurun ini, kalau kami juga harus mati di padang gurun ini. Di sini dikatakan bahwa mereka mengeluh, di situ tidak ada roti ataupun tidak ada air. Jadi, padahal dan mereka mengatakan bahwa yaitu mereka diberikan makanan mana. Jadi mereka merasa bahwa mana ini satu roti yang hambar. Mereka sudah bosan akan makanan yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka mengeluh, di sini Tuhan mengizinkan ular-ular kerdung untuk menggigit mereka bangsa Israel ini. Jadi ketika mereka mematok, ular ini mematok bangsa Israel, banyak orang yang mati. Tetapi di sini dikatakan Musa membuat satu ular kerdung ini dari tembaga dan ditaruh di sebuah tiang. Jikalau ada orang yang memandang kepada itu, maka ia tetap hidup. Kita tahu bahwa ternyata lambang dari ular tembaga ini adalah Yesus sendiri. Musa membuat ular tembaga. Ini merupakan sebuah lambang yang aneh dari Kristus. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, biasanya ular itu identik dengan setan. Tetapi bagaimana bisa Yesus dilambangkan dengan ular tembaga ini? Dikatakan jadi sebuah lambang yang aneh dari Kristus. Yesus menjadi serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa dan ditinggikan di atas kayu salib yang sangat hina itu. Ia menjadi dosa, ia memikul sendiri semua dosa yang orang yang pernah hidup atau akan hidup. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan memandang kepada Kristus, manusia yang tidak berdaya itu dapat memperoleh hidup. Jadi ular tembaga itu merupakan lambang daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, tetapi Yesus tidak berdosa sama sekali. Dikatakan bahwa Yesus akan hidup untuk menebus orang yang telah hidup ataupun orang yang akan hidup. Bahkan di sini ketika seseorang belum dilahirkan, maka Yesus akan menanggung dosa dari orang tersebut kalau dia nanti dilahirkan dan sudah berbuat dosa. Jadi ular tembaga itu adalah lambang daripada Yesus sendiri, bagaimana kita juga akan mempelajari selanjutnya mengenai Yesus Kristus. Penjelmaan yaitu ramalan dan kegenapannya. Rencana Allah ialah untuk menyelamatkan orang yang tersesat jauh dari semua petunjuk yang telah diberikannya. Dosa telah memisahkan Adam dan Hawa dari sumber kehidupan. Akibatnya adalah kematian segera. Allah turun dan berada di antara mereka, serta menjadikan keadilan ilahi, menjembatani kesenjangan dan mengendalikan umat. Jadi tujuan Tuhan untuk datang di sini katanya untuk menjembatani kesenjangan yang telah rusak antara hubungan Tuhan dengan hubungan manusia. Jadi Yesus berfungsi sebagai perantara sehingga ia datang di dunia ini. Sesudah dosa masuk, Allah mendirikan lembaga pengorbanan hewan untuk menggambarkan tugas juru selamat yang akan datang itu. Allah anak yang abadi, ia sendiri membayar hukuman dosa yang seharusnya menjadi tanggungan orang lain.
supaya dengan demikian ia dapat memberikan pengampunan dan pendamaian dengan kalahan. Jadi katanya Tuhan memberikan satu lembaga pengorbanan untuk menggambarkan tugas juru selamat yang akan datang. Jadi sebelum Yesus datang, bangsa Israel disuruh diberikan satu lembaga bagaimana ketika mereka untuk meminta ampun, mereka harus mengorbankan satu hewan yang tidak bercacat. Inilah yang melambangkan Yesus yang akan datang itu, bagaimana dia tidak memiliki dosa di dalam kehidupannya. Allah menjanjikan bahwa Mesias, juru selamat yang diurapi, akan datang melalui garis keturunan Abraham. Yesaya telah menubuatkan bahwa juru selamat yang akan datang sebagai bayi lelaki yang akan menjadi manusia dan ilahi. Lalu selanjutnya, apa sih tugas daripada Yesus? Yang pertama, melalui dialah segala sesuatu diciptakan. Yang kedua, karakter Allah dinyatakan. Kita tahu bahwa kita tidak mengetahui Allah Bapa kalau tidak melalui dari Yesus. Selanjutnya tugas dari Yesus yaitu keselamatan umat manusia telah dilaksanakan. Dan terakhir mengenai dunia dihakimi. Jadi ini adalah poin-poin penting mengenai tugas Yesus selama dia berada di dunia. Dua sifat Kristus. Kita akan mengetahui bahwa ternyata Yesus itu adalah benar-benar Allah dan di satu sisi Yesus Kristus benar-benar manusia. Kita akan membahas dulu tentang poin yang pertama. Yesus Kristus adalah Allah. Kenapa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah? Di sini dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dikatakan bahwa Yesus Bapa telah memberikan kuasa kepadanya baik di surga maupun di bumi. Jadi tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang memiliki kuasa di bumi dan juga di surga selain daripada Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bahwa hanya di dalam Yesus terdapat hidup yang asli, yang tidak dipinjam, bukan perolehan. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Artinya Allah Bapa memiliki hidup bukan diberikan dari orang lain. Begitu juga dengan Yesus. Dia hidup bukan karena Bapa memberikan kehidupan kepadanya. Jadi dia sudah memperoleh kehidupan itu di dalam dirinya sendiri, bukan pemberian kepada orang lain seperti kita. Misalnya kita dilahirkan di dunia ini karena kita diberikan hidup oleh Tuhan. Tetapi Yesus sama seperti Bapa, hidupnya tidak diberikan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Lalu kita akan mempelajari tentang di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus memiliki sifat kekekalan. Sifatnya ini tidak berubah. Dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Yesus tetap sama, memiliki sifat kasih. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan pada Dia tidak ada satupun yang telah dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah seorang pencipta. Karya Tuhan dinyatakan sebagai dinyatakan juga sebagai karya Yesus. Hal inilah yang mengatakan bahwa Yesus yaitu sebagai pencipta di dalam Yohanes 1 ayat 3. Yesus benar-benar manusia. Setelah kita mempelajari bahwa sifat-sifat Yesus itu memiliki sifat-sifat ilahi, kita juga akan mempelajari bagaimana Yesus juga memiliki sifat-sifat manusia. Yang pertama, tentu saja kelahirannya sebagai manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menjadi manusia adalah menjadi memiliki sifat manusia yang lebih rendah dengan apa yang pernah dimilikinya di surga. Jadi katanya hanya sifatnya, tetapi sifat keilahian daripada Yesus masih dimilikinya. Di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa maksud dari Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan bahwa Yesus ini yang ada di kandungan dari Maria berasal dari Roh Kudus. Dia bukan berasal daripada manusia. Jadi katanya di sini bagaimana sifat Yesus ada di dalam kandungan Maria. Yaitu kita tahu bahwa setiap manusia berada di dalam kandungan ibunya. Begitu juga dengan Yesus. Walaupun ia dilahirkan seorang wanita sebagaimana lazimnya anak yang lain, ada suatu perbedaan besar yang terjadi di sana. Suatu keunikan, Maria seorang anak darah, anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Ia dapat menyatakan kemanusiaan yang sesungguhnya melalui ibunya. Jadi katanya, Yesus dapat menyatakan kemanusiaannya itu melalui ibunya. Yesus bukan berasal dari manusia, benihnya itu, tetapi melainkan dari Roh Kudus. Hal inilah yang membedakan kemanusiaan Yesus dengan manusia kita sebagaimana pada umumnya. Selanjutnya di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Yesus juga mengalami satu pertumbuhan, sama seperti manusia, dari ketika dia bayi menjadi anak-anak, dewasa, dan seterusnya menjadi orang tua. Begitu juga dengan Yesus. Yesus juga mengalami pertumbuhan. Dia bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia ada di dalam diri Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh manusia. Ini hampir sama di dalam Lukas 2 ayat 40. Yesus sama seperti manusia lainnya. Ia mengalami pertumbuhan secara fisik. Selanjutnya, kenapa sih perlunya gabungan dari kedua sifat itu? Yaitu Yesus benar-benar Allah dan Yesus benar-benar manusia. Yang pertama alasannya adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menuruti hukum Taurat. Tetapi Yesus telah memberikan teladan supaya di dalam kehidupan kita bisa melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yesus telah memberikan contohnya, dia telah mendamaikan manusia dengan Allah. Sekarang bagaimana gabungan sifat itu ada di dalam diri Yesus untuk mendamaikan hubungan manusia yang telah rusak dengan Tuhan. Perlunya gabungan kedua sifat itu yang kedua karena untuk menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan. Selanjutnya, agar dapat hidup menang. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-4 ini dikatakan bahwa Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji yang sangat berharga. Di situ kita akan menjadi bagian daripada kehidupan kekal yang telah dijanjikan Yesus apabila datang yang kedua kali. Pada waktu Kristus menjelma menjadi manusia, dalam upaya membagikan sifat ilahinya kepada umat percaya, dikenakannya kemanusiaan pada dirinya melalui jasa darah Allah, melalui jasa darah Allah manusia, umat percaya dapat mengambil dari sifat bagian ilahi itu. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Tetapi melalui darah dari Yesus itu, kepada setiap umat yang percaya, kita dapat menjadi atau mengambil bagian kembali sifat ilahi yang telah hilang dalam diri manusia. Poin selanjutnya yaitu untuk menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaannya. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan telah menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi di dalam Filipi 2 ayat 6 ini dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Walaupun dia memiliki sifat ilahi, di dalam kedagingannya itu dia tidak menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia untuk melakukan sifat ilahinya itu untuk kepentingan banyak orang. Jadi di sini dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba, tidak berdaya sama seperti manusia biasa pada saat dia kecil. Ketika dia hendak dibunuh oleh Raja Herodes, dia tidak memiliki kuasa, tetapi Tuhan yang menjaga dia sehingga dia lari ke tanah Mesir. Begitulah di sini katanya Yesus taat dari saat kecil sampai dia mati, dia taat. Di dalam Kristus menyalutkan keilahiannya dengan juga kemanusiaan, mengesampingkan kemuliaan dan keagungannya yang surgawi. Demikianlah orang-orang berdosa akan mampu berada di hadapan hadiratnya tanpa dibinasakan. Walaupun ia tetap Tuhan, ia tidak tampil sebagai Allah. Disinilah seperti yang tadi saya katakan, bahwa dia memiliki sifat keilahian, tetapi ia tidak tampil sebagai Allah, tapi ia tampil sebagai manusia. Sifat keilahiannya itu ditutupi oleh juga kemanusiaan daripada Yesus. Yang selanjutnya poinnya kenapa harus perlunya gabungan sifat kedua ilahi itu agar dapat hidup menang. Pengalaman Kristus dalam kehidupan yang penuh kemenangan bukanlah merupakan hak yang istimewa, yang eksklusif. Dia tidak pernah mempraktekkan kekuasaan yang tidak dapat dipraktekkan manusia. Kita juga dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Melalui kuasa ilahi, Kristus dapat jalan masuk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kebajikan. Jadi di sini bahwa Yesus telah mempraktekkan bagaimana melakukan kehendak Allah di dalam sifat kemanusiaannya. Jadi ketika Yesus bisa melakukan, Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa sebenarnya manusia bisa melakukan kehendak daripada Allah. Pengalamannya menghadapi penggodaan. Yang pertama dikatakan bahwa ia telah dicobai sama seperti kita dicobai. Jadi pencobaan yang kita rasakan, Yesus juga sudah rasakan. Bahkan katanya bahwa pencobaan yang dialami Yesus itu sangat berat jika dibandingkan dengan pencobaan kita. Kristus sama dengan kita, ia telah dicobai, menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang turut mengambil bagian dalam sifat kemanusiaannya. Jadi kita tahu bahwa setiap manusia dicobai. Sama juga seperti Yesus juga dicobai. Ia juga menderita karena pencobaan. Karena ia sendiri menghadapi kuasa pencobaan, maka kita dapat mengetahui bahwa ia betul sebagaimana menolong orang yang terkena pencobaan. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami satu penderitaan. Itu juga yang dialami oleh Yesus. Makanya ketika kita berserah kepada diri, Yesus akan tahu apa yang sudah kita rasakan, juga pernah dia rasakan, maka dia akan menolong kita bila kita meminta bantuan kepada dia. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tugas-tugas daripada Kristus. Yang pertama, keimamatan Kristus di dunia, yaitu Kristus sebagai sang nabi, Kristus sebagai sang imam, dan di sini keimamatan surgawi Kristus. Jadi katanya tugas-tugas Kristus, Yesus pertama sebagai nabi, dia sebagai imam, imamnya itu ada di dunia maupun ada nanti di tempat surga, dan di sini dikatakan bahwa Kristus adalah raja. Kita akan membahas bahwa Kristus adalah sang raja di dua kerajaan, yaitu kerajaan anugerah dan kerajaan kemuliaan. Kita yang pertama akan membahas tentang Kristus adalah sang nabi. Allah menyatakan jabatan kenabian Kristus kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi di dalam Ulangan 18 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus memiliki sifat atau jabatan kenabian. Jadi Yesus adalah seorang nabi, sama seperti Nabi Musa. Selanjutnya di sini bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 14, orang yang hidup sejaman dengan Kristus mengakui kegenapan nubuatan ini. Jadi nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, mereka telah mengakuinya di dalam Yohanes 6 ayat 14. Saat ini kita akan Yesus juga menebut
ketika tadi di dalam itu menyebutkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ternyata Yesus juga menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Di dalam Lukas 13 ayat 33. Ia juga mengajar dengan kuasa penuh kenabian. Jadi selain Yesus menyebut dirinya sebagai seorang nabi, dia juga mengajar sama seperti nabi-nabi pada zaman Yesus. Ia juga menyatakan dasar-dasar kerajaan Allah. Ia juga menyatakan apa yang akan terjadi kelak pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas Kristus sebagai imam. Kita membahas dulu di dalam keimamatan Kristus di dunia ini. Peran imam di mezbah persembahan bakaran melambangkan tugas pelayanan Kristus di dunia. Jadi katanya imam pada bangsa Israel itu ketika mereka mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu melambangkan juga pelayanan Kristus di dunia ini. Yesus layak dan sempurna untuk jabatan imam. Dan ia manusia, ia ditetapkan Allah dan bertindak. Dalam hubungan mereka dengan Allah dipanggil untuk itu oleh Allah dengan tugas istimewa mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Selanjutnya keimamatan surgawi Kristus. Pelayanan keimamatan Kristus dimulai di atas dunia ini dan dilengkapinya di surga. Penghinaan yang dialaminya di dunia ini sebagai hamba Allah yang menderita melayakkan dia menjadi imam besar di surga. Jadi Yesus selama kehidupannya ini dia tidak berdosa sehingga dia layak menjadi imam besar di surga. Selanjutnya, nubuatan menyatakan bahwa Mesias akan mendapat keagungan sebagai imam di tata Allah. Jadi di dalam Zakaria 6 ayat 13, di sini juga menuliskan atau menubuatkan bahwa Mesias akan memperoleh keagungan sebagai imam di tata Allah, yaitu di bait suci yang ada di surga. Selanjutnya, setelah kebangkitannya dari kubur, Kristus yang telah dihinakan itu ditinggikan. Dan sekarang, imam besar kita itu duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga, melayani di Ka'bah yang di surga. Kita akan mempelajari tentang Kristus sebagai Raja. Tadi kita tahu bahwa tentang kerajaan anugerah dan kerajaan kemuliaan. Kerajaan anugerah yaitu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kerajaan anugerah itu telah didirikan. Keberadaannya atas janji Allah melalui imam manusia dapat menjadi rakyatnya. Tetapi pengukuhannya belumlah lengkap sampai tiba saat kematian Kristus. Ketika ia berseru di kayu salib sudah selesai, secara rencana penebusan telah dipenuhi dan perjanjian baru diratifikasi atau diperbaiki. Jadi ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, ternyata kerajaan anugerah itu langsung didirikan. Tetapi puncaknya itu pada saat kematian Yesus di kayu salib. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang proklamasi Yesus. Waktunya telah genap, menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Hal ini menunjukkan secara langsung kepada kerajaan anugerah yang akan segera didirikan segera setelah menyusul kematiannya. Jadi ketika puncaknya yaitu kematian Yesus di Golgota, ketika dia mengatakan bahwa waktunya sudah dekat, kerajaan anugerah itu akan segera didirikan. Didirikan atas karya penebusan, bukan dengan penciptaan. Kerajaan ini menerima warganya melalui regenerasi atau kelahiran baru. Jadi katanya kerajaan anugerah ini bukan seperti kerajaan pada manusia, didirikan oleh manusia, tetapi di sini katanya atas karya penebusan. Bukan dengan penciptaan, tetapi warganya dari kerajaan ini melalui kelahiran baru. Seperti kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita mengalami satu pertobatan atau kelahiran baru, barulah kita dapat menjadi anggota atau dari rakyat mengenai kerajaan anugerah ini. Peraturan Yesus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini kita harus sebelum kita masuk ke kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air. Kita harus dibaptis dengan air, bukan hanya itu, tetapi juga dengan roh, yaitu baptisan api. Kerajaan kemuliaan kita akan mempelajari setelah kita mempelajari tentang kerajaan anugerah. Yesus juga menjadi raja di dalam kerajaan kemuliaan. Gambaran kerajaan kemuliaan itu ditampilkan di bukit kemuliaan.
Di sanalah Kristus menampilkan dirinya dalam kemuliaannya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam Matius 17 ayat 2. Kerajaan kemuliaan akan didirikan dengan diikuti peristiwa dahsyat waktu kedatangan Kristus. Jadi kerajaan kemuliaan ini didirikan dengan diikuti peristiwa yang dasar waktu kedatangan Kristus. Ketika Yesus datang, maka kerajaan kemuliaan akan didirikan. Sama seperti kalau kerajaan kemuliaan itu, kerajaan anugerah didirikan pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, sedangkan kerajaan kemuliaan didirikan pada Yesus datang yang kedua kali. Kemudian diikuti dengan pengadilan waktu anak manusia mengakhiri tugas pengantaraannya di bait suci surga. Yang lanjut usianya, Allah Bapa akan memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai imamat di bait suci surga, katanya Allah Bapa akan memberikannya kekuasaan, kemuliaan, dan mengangkat Yesus menjadi seorang raja yang kekal. Mungkin kemudian pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di alam semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi dikatakan bahwa Yesus akan menjadi satu pemerintah yang kekal. Satu pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit ini tidak ada yang akan sama seperti kerajaan kemuliaan yang telah didirikan nanti melalui cara penebusan daripada Yesus tersebut. Ini kerajaan kemuliaan pada akhirnya akan didirikan di atas dunia pada akhir milenium itu, yaitu pada saat masa 1000 tahun. Manakala Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi yang baru. Itu terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 21. Dengan menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dapat menjadi warga negara kerajaan kemurahannya yang sekarang dan kerajaan kemuliaan waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan memperoleh kerajaan kemurahannya, yaitu kerajaan anugerah. Dan kalau kita pada Yesus, saat Yesus menyatakan diri untuk menunjukkan kemuliaannya, disitulah kita akan memperoleh satu kerajaan kemuliaan. Inilah mungkin firman Tuhan yang kita dapat pelajari mengenai Yesus, bagaimana Yesus yang memiliki sifat kemanusiaan, dia dilambangkan sebagai ulah tembaga. Bagaimana walaupun dia tidak berdosa, tetapi dosa itu telah menjadi bagian dalam kehidupan dia, walaupun dia tidak menjadi dalam dosa. Mungkin itu kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu, kasih-Mu telah kami rasakan. Hingga di akhir kebaktian ini, kami merasakan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, mengingatkan kami bagaimana kami untuk hidup, untuk memperoleh satu kerajaan anugerah yang telah dijanjikan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan, bagaimana juga satu janji-Mu apabila Yesus datang yang kedua kali, Ia akan membawa satu kerajaan kemuliaan. Biarlah kami dapat bersama-sama untuk berada di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. Ampuni kami orang yang berdosa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.